Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini saya ingin membuat video singkat aja ya. Apalagi kemarin banyak yang panik ya karena IHSG turun dalam banget. Cuman menurut saya itu hal yang wajar mengingat dari setelah Lebaran, bahkan dari sebelum Lebaran itu foreign flow-nya cukup buruk ya, cukup keluar banyak terus. Kali ini saya ingin membuat video singkat aja, membahas sedikit tentang outlook dari IHSG dan juga mungkin nanti ada beberapa saham yang sebenarnya berfundamental baik, tetapi karena marketnya lagi crash aja, mungkin nanti saya akan bahas sedikit. Yang pertama itu dari indeks dulu, IHSG gimana outlook ke depannya. Saya rasa kalau Bapak Ibu lihat dari grafik foreign flow yang ada di sini, meskipun bulan ini IHSG foreign flow-nya lumayan parah ya, keluarnya banyak banget asingnya, foreign flow-nya turun. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat secara rasio dari beberapa bulan kebelakangan, sebenarnya penurunan ini masih wajar foreign flow-nya. Kenapa banyak yang panik? Karena nanti akan saya bahas juga ada beberapa big cap yang turunnya lumayan cukup dalam. Meskipun secara total ya SG foreign flow-nya sebenarnya bukan hal yang terlalu parah ya, masih saya anggap koreksi wajar secara foreign flow. Tetapi nanti akan saya elaborasi lagi kenapa kali ini terasanya market crash-nya tuh kayak market crash banget marketnya, kayak menimbulkan banyak kepanikan. Meskipun kalau Bapak Ibu lihat turun di sini itu dulu gak ada yang terlalu panik, padahal ini foreign flow-nya turun dalam juga, IHSG juga turun lumayan dalam, tetapi saat itu marketnya gak panik. Kali ini turun, IHSG-nya turun, foreign flow turun, tapi marketnya panik banget. Yang pertama, menurut saya karena alasannya itu pertama beberapa big cap yang jadi investasi banyak orang ya, investasi retail itu turunnya cukup dalam. Seperti saya akan ambil contoh itu Telkom dan juga BRI. Telkom itu harganya sekarang sudah mau mendekati harganya saat crash COVID-19 di tahun 2020. Harganya malah kemarin kalau nggak salah sempat menyentuh angka 2000-an lagi, 2900-an. Ini tuh harga yang terendah selama 3 tahun. Dari tahun 2021 sampai sekarang ini adalah harga yang terendah, di mana foreign flow Telkom juga jeblok. Waktu itu di grup besar saya sempat remind, hati-hati Telkom foreign flow-nya ada yang aneh, asingnya malah cut loss. Dan sampai sekarang outflow-nya belum kelar-kelar, masih outflow terus. Bagaimana Telkom ke depannya? Saya rasa sebenarnya kalau secara fundamental meskipun ada penurunan pendapatan, tetapi harusnya dalam jangka panjang, apalagi BUMN ya, Telkom sebenarnya tidak terlalu jelek atau gimana, cuman menurut saya ini adalah koreksi yang wajar mengikuti fundamentalnya dan juga foreign flow-nya. Dan dia menurut saya dia masih akan turun mendekati support berikutnya ada di 2800 dan juga ada di 2500 kalau ini masih jebol. Tetapi saya rasa dan saya harap ya di 2800 harusnya udah ketahan Telkom menurut saya karena pasti di angka 2800 itu sudah mulai banyak fund-fund besar baik lokal maupun asing yang udah nampungin. Jadi mulai ada perlawanan gitu dari banyak yang jualan di sini nanti 2800 saya harap sudah ada fund asing ataupun lokal yang udah mulai nampungin lagi. Kalau misalkan 2800 masih jebol juga, ini yang menjadi bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau 2800 ya masih jebol, itu tandanya tidak ada yang nampung. Satu, tidak ada yang nampungin, dan kedua, berarti asingnya masih ingin terus jualan. Nanti Bapak Ibu bisa pantau sekalian dengan grafik foreign flow-nya. Karena memang foreign flow Telkom ini dan juga BRI saya rasa adalah foreign flow yang paling buruk yang ngerek IHSG turun terus. Itu untuk Telkom. Bisa dilihat nanti di 2800 2900. Saya harap sih sudah ada yang mulai nampungin lagi, apalagi pasti banyak big fund ya, baik asing maupun lokal secara institusi seperti contohnya dana pensiun dan juga asuransi yang apalagi mereka kan masih perhitungannya masih fundamentalis. Pasti mereka sudah menganggap angka 2800 itu angka yang murah karena itu adalah angka terendah dari 3 tahun dari 2021. Ini ada grafiknya di sini. Itu sudah angka yang sangat murah dan pasti banyak institusi yang sudah mulai menampung. Saya harap sudah ada yang menampung. Kalau misalkan ini masih jebol, itu bahaya. Penurunan selanjutnya 2.500. Kalau ini masih jebol, berarti tandanya tidak ada institusi yang menampung dan asingnya masih terus berjualan. Tetapi harusnya menurut saya 2.800 nanti foreign flow-nya sudah mulai mereda dan sudah mulai ada yang ngumpulin lagi. Itu untuk Telkom.
Kemudian kita lanjut ke yang paling fenomenal beberapa minggu belakangan, yaitu ada BRI. BRI ini emang menurut saya cukup tajam ya penurunannya. Bisa dilihat di sini. Buat naik ke angka 6 ribuannya itu butuh berapa bulan, tetapi buat balik lagi ke support kuning ini cukup hanya butuh 1 bulan saja. Ini cukup dalam BRI penurunannya. Secara fundamental, sebenarnya BRI bukan saham yang jelek tentu aja, tetapi secara foreign flow ini adalah salah satu saham terburuk di IHSG bulan ini. Karena foreign flow-nya bisa Bapak Ibu lihat turunnya lumayan dalam. Meskipun harga sekarang ada di support dan saya lihat di grup-grup saham beberapa hari kemarin itu sudah mulai banyak retail yang pamer nampungin di sini. Tetapi karena foreign flow-nya bisa Bapak Ibu lihat ini turunnya cukup tajam sekali, bahkan lebih tajam dari Telkom ya. Padahal Telkom itu salah satu yang saya warning pertama kali, foreign flow-nya ada yang aneh. Tetapi BRI minggu kemarin malah lebih tajam penurunannya secara foreign flow daripada Telkom. Jadi menurut saya harusnya 4.800 ini masih ada potensi turun, apalagi kemarin volumenya besar sekali. Asingnya kemarin buang kalau nggak salah 2 triliun, kita cek di sini. PBRI, iya asingnya keluar 2 triliun, volume kemarin hampir 4 triliun dan itu buangan semua. Saya rasa BRI masih akan turun terus. Support terdekatnya ada di 4.600, 4.500, 4.600. Dan kalau ini masih jebol, terdekatnya lagi ada di 4.300. Itu untuk BRI. Lalu untuk satu lagi ini saya ambil wakil dari komoditas itu ada ITMG, salah satu saham yang banyak diinvestasikan oleh investor retail juga karena dividennya cukup besar. Di ITMG secara foreign flow dia memang turun, tetapi ini turunnya menurut saya masih wajar dibanding saham-saham yang lainnya. ITMG jujur saya akan menunggu di area 1900, sorry 19 ribuan. 19 ribuan mengingat dividen ITMG yang biasanya besar, saya rasa udah hal yang menarik. Itu untuk ITMG. Jadi sebagai kesimpulan, saya rasa sebenarnya kalau Bapak Ibu itu adalah orang yang investor gitu ya, bukan trader, investor yang beli habis itu tinggal 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, justru momentum saat ini itu adalah momentum yang sangat baik. Karena Bapak Ibu bisa nyerok barang yang murah. Malah apalagi tadi dalam kasus Telkom, ini adalah barang termurah selama 3 tahun. Bahkan sudah mendekati harga COVID. Apabila Bapak Ibu itu investor yang tadi gayanya hanya beli lalu tinggal dan nunggu dividen, saya rasa momentum saat ini itu justru saat yang lumayan tepat untuk masuk lagi untuk average down dengan catatan itu tadi satu, Bapak Ibu bukan tipikal trader yang bisa stres ya melihat penurunan dan lebih fokus pada jangka panjang di mana hanya menunggu dividen. Dan kedua, foreign flow-nya sudah mulai mereda buangan dari asingnya. Karena kalau buangan asingnya masih lumayan deras, saya rasa support-support ini masih jebol dan Bapak Ibu lebih baik menunggu di support yang lebih bawah lagi. Itu yang poin nomor 2. Tetapi secara garis besar, menurut saya sebenarnya meskipun IHSG bulan April ini cukup lumayan brutal, tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya murni rebalancing saja. Waktu itu saya sempat bahas di di channel. Kalau nggak salah, hari Selasa itu adalah hari yang cukup krusial karena Bank Indonesia pengumuman kredit ya. Dan suku bunga kredit Indonesia naik. Ini menurut saya hal yang wajar ya ISG hancur karena tentu saja kalau suku bunga naik, big fund dan institusi akan memindahkan dananya dari saham ke obligasi atau ke deposito karena suku bunganya lebih tinggi, returnnya lebih tinggi. Jadi menurut saya ini adalah hal yang wajar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Justru momentum saat ini bisa dicari, apalagi jika Bapak Ibu adalah seorang investor yang mencari barang harga murah kemudian tinggal tidur 10 tahun. Jadi begitu menurut saya untuk IHSG dan beberapa saham big cap yang tadi saya bahas. Apabila ada pertanyaan bisa chat ke saya gitu ya. Akan saya bahas secepatnya. Jadi itu untuk video kali ini buat Bapak Ibu. Video ini akan saya rilis ke publik di hari Minggu malam. Jadi ini adalah video early dulu buat subscriber premium. Demikian untuk outlook mengenai IHSG dan beberapa big cap. Selamat malam.